kita berbicara mengenai Allah, berarti kita berbicara mengenai Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Berarti kita bercerita tentang esensi atau pribadi atau zat daripada Allah itu sendiri. Nah, berbicara mengenai Sang Pencipta, berarti kita tidak bisa berbicara mengenai oknum yang bisa digambarkan dengan wujud, meskipun dia itu ada. Maka pada malam hari ini saya hanya ingin membahas salah satu sifat daripada Sang Pencipta itu adalah bagaimana kemudian kita memahami makna daripada sifat al-awwal dan al-akhir, az-zahir dan al-batin. Nah, sahabat kalian, mengimani sifat-sifat Allah itu jelas merupakan salah satu rukun yang penting di dalam beriman kepada esensi Allah itu sendiri, yang mana memiliki 4 rukun. Yang pertama, beriman kepada eksistensi Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Kemudian beriman kepada uluhiyah, dan beriman kepada asma wa sifat, yaitu nama-nama serta sifat-sifat Allah. Tidak bisa dibayangkan, sahabat-sahabat sekalian, jika seseorang yang ingin menyembah kepada Sang Pencipta tetapi tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, ia bisa terjebak di dalam kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Mendengar apa yang Bang Zuma katakan itu, teman-teman, seakan-akan ia mengetahui siapa itu Allahnya mereka, teman-teman. Tetapi pada kesempatan kali ini, teman-teman, apa yang dikatakan oleh Zuma ini disangkali olehnya, teman-teman. Kita akan melihat diskusi yang akan membuat Zuma akhirnya menyangkal iman kepada Allah, teman-teman. Bagaimana keseruan diskusi ini? Mari kita simak bersama-sama detik-detik Zuma menyangkal imannya kepada Allah SWT. Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan, bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kesempatan 2 menit ya. Saya ya, mereka ini buronan saya selalu. Ya, jadi begini, kita juga akan membongkar semua ajarannya nih ya, termasuk yang sering mereka klaim kita menyembah manusia. Nah, waktu mereka klaim kita menyembah manusia, waktu saya datangi di roomnya dan kita buktikan bahwa mereka adalah penyembah Muhammad, yang sering mereka klaim kita menyembah manusia. Nah, waktu mereka klaim kita menyembah manusia, waktu saya datangi di roomnya dan kita buktikan bahwa mereka adalah penyembah Muhammad dengan bukti, lalu mereka kick saya. Jadi di sini alangkah baiknya ada kesempatan karena saya ketemu dengan buronan-buronan saya ini. Baik, Juma. Nanti saya akan tunjukkan juga sama kamu ya, sebagaimana fitnahan-fitnahan muslim. Tapi wajar lah ya memfitnah, karena memang adapun Allah SWT adalah kerjanya memfitnah. Ya, sebagaimana termaktub di surah An-Nisa 157, maka umatnya juga harus tukang fitnah. Tetapi saya juga akan tertarik nanti siapa sih sebenarnya di antara muslim dan Kristen yang sesungguhnya menyembah manusia dituhankan atau Tuhan yang menjadi manusia dituhankan. Kita akan buktikan nanti itu, ya. Dan saya harap nanti kamu jangan alasan bagaimana kabur ya. Saya juga agak sedikit risau karena di kandangmu saja saya datangin Anda kabur gitu toh, apalagi di luar kandang. Ya, coba teman-teman nanti dia diberi semangat supaya dia agak sedikit berapi-api, ada nyali gitu ya, karena dia udah terbiasa harus disokong dengan nyali-nyali saudaranya. Baik, Juma. Nanti saya akan buktikan ya, bagaimana Anda menanggapi bahwa bagaimana Anda menyangkal bahwa Muhammad bukanlah Tuhan yang kalian sembah. Oke, secara teori persembunyian yang kalian lakukan berkata bahwa Muhammad bukanlah kalian sembah, tetapi secara praktek ya, secara praktek kalian adalah menyembah Muhammad. Maka nanti saya akan uji kamu ya, sama seperti akan kita lanjut di komalmu, bahwa benarkah kalian menyembah Muhammad apa tidak ya. Karena kemarin kamu kan kabur kan, karena waktu itu saya mulai bongkar sedikit, langsung kamu berteriak histeris, turunkan begitu toh. Oke. Oke, silakan si Juma open mic, saya clearkan dulu semua. Oke, silakan bro. Saudara-saudara, Oke, dengarkan. Oke, Ya, lanjut. tak ajarin ya, kalian kan umat terjemahan, tak ajarin ya ini. Saya buka kamera ya, supaya kalian itu belajar membaca bahasa Arab. Ya, bisa nggak ini saya dibesarkan? Oh, nanti jadi kecil kita punya time. Dan bicara aja bro, bicara aja. Enggak, Sikat saja. Itu kan Anda Saya buka data boleh kan? Coba saya tahu dulu. Saya ingin mata kalian itu berfungsi, jangan cuma telinga ini. Ini Al-Quran. Ya. Besarin. Oke, sebentar. Nah, Oke, ini adik-adik dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ini ada kata salawat nih. Ya, adik-adik sekalian, ini kata salawat nih. Ini salawat.
Nih, ini sholata wata. Nih, ini salawat nih. Doa ini doa. Nih doa. Ini yang terakhir ini doa dia ya. Ini huruf dal, ini ain, ini hamzah. Doa dan salawat berada dalam satu ayat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ketundukan atau ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Jadi doa dan salawat itu berbeda. Ya, tuh. Paham ya? Nah, dari sini saudara harus tahu bahwa ternyata ketika dikatakan Allah bersalawat, itu bukan berarti Allah ini kemudian menjalankan satu fungsi bahwa dia berdoa. Tidak. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah diterangkan dalam hadis, Allah kemudian itu mengucapkan salawat. Salawat itu adalah rahmat, pujian. Di mana pujian Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, pujiannya kemudian, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Allah memuji hambanya, itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Al-Qalam ayat 4. Sedangkan kami yang bersalawat, fungsi salawat ini kemudian adalah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan bahwa saya barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan memberikan syafaatku nanti. Jadi Allah memberikan syafaat kepada siapapun yang bersalawat kepadanya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan atau dosa, dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi salawat itu fungsinya kembali ke umat Islam, bukan kembali kepada Rasulullah. Kami bersalawat, manfaatnya kembali kepada kami. Allah akan mengangkat derajat kami ketika kami bersalawat. Nah, sekarang Anda lihat di Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan, telos kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Tuhan Anda didoakan tuh, Wahyu 7 nomor 10. Oke, lanjut. Oke ya, kita stop. Karena tadi itu lupa saya timer Juma waktu pas bicara-bicara tadi. Jadi sebenarnya udah lewat sekali nih. Nah, apa-apa. Oke, silakan untuk Bang RD untuk bertanya, dikasih waktu untuk bertanya ke Juma. Sebesar Bang Raja Debat buka data. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya clearkan dulu itunya biar kita konsisten. Oke. Ya. Jadi temanya digeser dulu. Oke. Sebentar. Saya geser ke bawah dia. Supaya kita baca edukasinya. Oke ya, Bang Raja Debat ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, siap. Oke, Ya, saya 2 menit tanggapin ya. dulu ya. Baik, saya tanggapin dulu sebelum saya buat pertanyaan nanti. Jadi inilah Islam teman-teman ya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sana jelas dikatakan, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Oke? Tetapi Allahnya langsung menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa poin yang ingin saya sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 8 ini? Faktanya, apa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran itu, mereka ini berusaha menghindar dari makna yang sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran. Jadi mereka ini sesungguhnya golongan munafikun. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 7 juga jelas dikatakan bahwa barang siapa mentakwil-takwil yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka golongan orang tersesat. Jadi kita buktikan teman-teman bahwa mereka ini sesungguhnya bukanlah umatnya Allah, tetapi mereka mengaku-ngaku berfirman kepada Allah. Sesungguhnya mereka bukan berfirman kepada Allah karena mereka menyangkal bagaimana mungkin sekelas Juma mengatakan sholawat itu bukan berdoa. Bahkan kalaupun kita mengikuti kata pujian, siapa yang layak dipuji? Tentulah yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Bagaimana mungkin yang maha tinggi memuji yang maha rendah? Ini sangat munafikun dan mengkhianati ayat-ayat Al-Quran. Oke? Nah sekarang saya mau bertanya nanti kepada Anda. Ini hal yang sederhana tetapi sedikit menikam sebenarnya. Tunjukkan nanti sama saya sekata saja. Ingat nih teman-teman, tunjukkan kepada saya tantang seluruh Islam di muka dunia ini. Tunjukkan sama saya sekata saja ada perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Ya, sekata saja ada perkataan Allahmu kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau ada nanti saya akan mu'alaf teman-teman, ya, karena orang Kristen tidak pernah takut untuk menguji keimanannya. Itu pertanyaan saya, nanti tolong kamu jawab. Dan kalau masalah tentang sholawat, itu sudah jelas Allahmu berdoa kepada Muhammad. Oke. Bagaimana data saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Oke, habis waktu. Cuma saya kasih waktu buat Anda untuk ini ya, untuk menjawab 5 menit. Nanti demikian juga selanjutnya. Oke, baik. Saya besarkan Anda. Oke. Jadi Al-Quranul Karim yang Anda bahas, Pakai data. ya dengarkan aja. Terjemahan ketunjukan Al-Quran juga nggak bisa kamu. Oke, Jadi silakan Juma. ketika Anda membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di sini dikatakan di antara manusia, bukan di antara Islam. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Ya kalianlah itu. Bawa-bawa nama Allah di dalam Bible tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Bawa-bawa nama Yesus tapi kalian tidak beriman kepada Yesus. Yang kalian iman itu ajaran Roma, Yunani. Oke? Itulah kalian yang kena. Jadi kalau bahas Al-Quran itu jangan cuma modal terjemah. Kembali kepada tema kita.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin surga oleh Allah. Surga sudah dijamin oleh Allah kepada beliau, jadi tidak perlu kemudian lagi dia didoakan. Kami bersalawat untuk kembali kepada kami. Barang siapa bersalawat kepada aku, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu untuk kami, makanya kami bersalawat. Inna fatahna laka fatahna mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pada siapa ini? Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya. Itu yang perlu anda pahami dengan baik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Beliau dijamin surga, beliau diberikan telaga, beliau kemudian tak ada manusia di atas muka bumi ini yang akan masuk surga sebelum beliau. Jadi tak ada dalil yang anda bisa jadikan rujukan untuk menghujat Rasulullah dengan mengatakan bahwa beliau itu didoakan, diselamatkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita memahami, kalau saudara-saudara memahami, di dalam kitab saudara itulah justru bertaburan doa untuk Yesus. Yang paling sadisnya itu di dalam kitab saudara, Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud. Hosana ini apa artinya? Hosana ini dalam bahasa Ibrani yang diambil kemudian dari kata Yasa Anna. Artinya apa? Keselamatan. Memohon keselamatan atasnya. Oke? Jadi Anna dalam bahasa Ibrani itu artinya mengemis atau memohon atau memelas. Sedangkan Yasa artinya selamatkan. Artinya ketika dikatakan Hosana anak Daud, artinya apa? Semoga diselamatkan Yesus. Itu cara belajarnya itu gitu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Semoga diberikan keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia. Semoga diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semoga diberi keselamatan oleh dia dari maha yang tinggi. Ini Tuhanmu didoakan. Makanya sekali-sekali belajar, ini Hosana anda pahami dulu nih. Ini Hosana artinya apa? Hosana ini adalah ngemis keselamatan kepada pencipta untuk Yesus. Belum lagi tadi yang saya bawa Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan Theos kami yang duduk di tahta, dan juga keselamatan bagi anak domba. Bapak juga didoakan, anak domba juga didoakan, dua-duanya didoakan. Ini parah ini, Bung. Parah ini. Makanya saya katakan kalau berbicara mengenai Islam, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu salawat Allah kepadanya adalah rahmat, salawat malaikat kemudian adalah pujian. Sedangkan kalau kami umat Islam bersalawat sebagai perwujudan rasa kecintaan kami kepada beliau, sebagai petunjuk cara yang terbaik dalam mensyukuri dan memelihara hubungan kami dengan beliau. Sedangkan untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia saja, kami saling menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, keselamatan atasmu, keselamatan atasmu. Nah, inilah yang terjadi di Islam yang tidak ada di dalam kalian. Yang kalian selamatkan itu matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Matahari yang diberikan selamat. Tolong anda jelaskan. Giliran saya bertanya. Tolong anda jelaskan. Kalau Yesus itu anda katakan Tuhan, kenapa dia masih didoakan? Satu. Dan kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Nabi Muhammad didoakan menurut kalian, dia manusia. Nabi Muhammad berdoa, dia manusia. Yesus Tuhan didoakan dan berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ingat pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia bukan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab. Pakai akal tapi. Pakai akal. Kalau nggak sanggup ganti pemain. Silakan. Habis. waktu ya. Habis. Oke. Boleh nggak aku ikut bos? Ini dia tidak tahu arti Hosana ya. Boleh nggak aku ikut? Bentar. Ya, Bang itu Tom, bentar. Nggak apa-apa, bentar nggak saja, apa-apa. Bang. nggak apa-apa. Bang Tom ya, Bang bentar Tom, lah. please. Bang Raja debat aja dulu. Bang Raja debat aja dulu kita kasih. Ya, nanti. Gantian, kalau nggak kuat gantian. Oke. Oh, bisa, nggak masa nggak bisa. Alhamdulillah. Oke, silakan Lanjut, Bang lanjut. Raja debat. Baik, baik teman-teman. Ini yang saya bilang tadi ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Dia mengatakan, oh itu bukan untuk Islam. Bayangkan hitungan menit yang mengaku Islam menyangkal imannya. Coba saya tanya semua Islam di dunia ini, apakah bukan Islam yang berseru-seru berteriak berkata, kami beriman kepada Allah? Kok tiba-tiba Anda malu mengaku Islam? Aneh kamu Juma. Ya, baru kali ini seorang gurunda katanya menyangkal bahwa yang selalu berteriak kami beriman kepada Allah, kata dia itu bukan untuk Islam. Wow, nggak salah kamu, nanti tolong diralat loh, takutnya kamu nanti diawasi sama MUI toh, nggak enak gitu loh. Oke, ketika kamu mengatakan tadi bahwa kami beriman, kata beriman itu kepada Allah bukan Islam, ini ada apa dengan kamu? Bolehkah saya katakan bahwa sekarang kamu telah mengakui bahwa kamu bukan Islam? Boleh dong saya nyatakan demikian. Karena apa? Kamu sudah mengatakan bahwa teriakan Islamnya selalu berkoar-koar, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Lalu datang Juma mengatakan, oh itu bukan orang Islam. Wow. Mulai detik ini, barang siapa yang berteriak Islam berkata kami beriman kepada Allah, ingat kata Juma, kalian bukan Islam. Juma yang bilang loh, hati-hati, bukan
Ya, hati-hati. Memalukan. Santai dong. Inilah kamu kasih terguncang, santai aja. Yuk, Ya. jangan panas, jangan panas. Iya, jangan panas. Saya hanya mengulas poin-poin yang kau narasikan loh. Bahwa kamu mengatakan tadi bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Lalu kau bilang, oh itu bukan kepada Islam. Wow, keren. Maka saya narasikan, berarti barang siapa Islam berkata kami beriman kepada Allah, kata Guru Juma, dia bukan Islam. Itu poinnya. Catat. Baik, kita lanjut lagi. Bicara tentang kemuliaan atau hosana, ya, karena dia adalah pemilik keselamatan, lalu dikatakan engkau pemilik keselamatan dengan nada hosana. Di mana yang salah? Itu sama ibarat dia adalah raja, lalu dikatakan sang maharaja. Di mana salahnya? Jadi jangan kau paksakan bahwa kata hosana itu merujuk kepada kata solawatmu. Tetapi kalau kata solawat itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu memang berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan saya bisa buktikan nanti, ya, kalau memang Allahmu tidak bersolawat, tidak berdoa kepada Muhammad, maka saya luruskan, ya, saya teruskan diskusi kita di rummu yang tiba-tiba kau kick saya. Di sini kesempatan saya melanjutkan. Kalau benar Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, tolong kau jawab, bolehkah dua kalimat syahadat dipenggal menjadi satu kalimat syahadat? Oke? Tolong kamu jawab itu nanti. Bukti kalau Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, bukti kalau Muhammad bukan Allah yang kalian sembah, bolehkah dua kalimat syahadat menjadi satu kalimat syahadat? Saya mau tahu nanti jawaban Anda. Oke? Gara-gara ini semalam Anda kick saya, Anda teriak histeris, turunkan Raja Debat. Oke? Baik, saya santai dong ya. Panas ya. Masih dijawab, nanti kepanasan. Ya, baik. Saya Baik, kemudian kamu bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mana buktinya dia Tuhan? Wow, baik. Teman-teman, tolong dibuka nanti. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, pernyataan Yesus Kristus diulang balik oleh Allahmu. Ingat, di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Justru Allahmu di sana merujuk kepada seseorang, dia berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal itu? Siapa dia? Sesungguhnya itu adalah yang kamu jiplak dari Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17. Semua perkataan Yesus Kristus telah diklaim oleh Allahmu, lalu kau menyangkal ketuhanan Yesus, sementara perkataan ketuhanan Yesus telah diulas balik oleh Allahmu. Jangan munafikun, jangan jahiliyah, kamu harus jujur di situ. Oke? Kemudian apalagi pertanyaan kamu? Oh iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab teman-teman ya. Pertanyaan saya tadi, adakah satu kata saja perkataan Allah di dalam Al-Quran? Dia nggak berani jawab. Ya, pertanyaan saya sederhana, memang menusuk jantung. Maka saya tantang Islam. Saya ulas balik teman-teman pertanyaan saya ini supaya dia nggak lupa. Tunjukkan sama saya jikalau ada sekata saja perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Tetapi nanti saya bisa buktikan bahwa Al-Quran bukanlah diturunkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad diperintahkan hanya menyalin kitab-kitab sebelum Taurat, yang sayangnya justru sudah menyontek malah dirubah-rubah oleh Al-Quran. Nanti bisa saya buktikan itu. Maka siap-siap Anda terguncang. Masih ada waktu? 4 detik lagi. Lanjut, Bang. Gas. Oke, 4 detik lagi. Kasih sambil. Habis, oke. Apa namanya? Sebentar dulu ya, Juma, sebentar ya, sebentar. Saya ini dulu ya, bro, saya ambil alih dulu. Jadi gini, teman-teman, tadi ada sedikit kekeliruan. Maksudnya, tapi kekeliruan ini sebenarnya ada di Bang Juma tadi. Seharusnya ketika Anda tadi dikasih waktu 5 menit tadi, Bro Juma, Anda sebenarnya jangan bertanya di situ, karena sebenarnya tadi dikasih waktu buat Anda sekarang 2 menit untuk bertanya kepada Raja Debat. Tapi saya kembalikan buat Anda dulu. Apakah Anda bertanya 2 menit atau langsung kita 5 menit? Saya harus tanya ke Anda dulu. 2 menit aja bang, terlalu lama saya melayani siapa Halilintar ini. 5 menit. 2 menit ya, 2 menit. Gimana Raja Debat? Pasrah, biar dia nggak kabur, karena takutnya dia kabur lagi. Dia di DPO saja soalnya. Kenapa dia kata 2 menit? Dia nggak tahan telinganya. Oke, berarti 2 menit ya, 2 menit cuma. Iya, kita karena semuanya isinya bullshit. Oke, berarti kita sepakat ini ya. Sekarang ada 2 menit, berarti nanti Raja Debat 2 menit. Oke, sip. Oke, siap. Ya. Oke, dimulai bang. Oke, Anda tidak menjawab Yesus Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran 1400 tahun kemudian mencontek Bible yang baru didirikan lembaganya 1975, itu Anda miring, otaknya miring. Kata awal dan akhir itu hanya ada di Indonesia. Al-Quran 1400 tahun, jauh dari kitabmu yang baru dibawa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sadari itu. Kitabmu bahasa Yunani, Alpha Omega itu tak ada artinya. Kalau bahasa Yunani awal itu arke, akhir itu adalah telos. Harusnya arke kai telos. Gitu cara belajar. Kata awal dan akhir itu hanya sisipan, itu penambahan tambal sulam. Karena niru-niru kitabnya orang Yahudi, di mana kitabnya orang Yahudi Tuhannya disebut kemudian sebagai yang awal dan yang akhir. Itu yang perlu Anda pahami. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi mengajarkan dirinya, dialah yang dahulu, dialah yang akhir. Rison wa akharon. Tapi ditiru oleh orang Yunani, Alpha Omega. Alpha itu A, O itu O, A, O. Jadi Yesus itu adalah A, O, A, O, 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 A, O, A, O, O, O. Itu Yesus. Apa A, O itu? Ya tahu, mungkin Tarsan. A, O. Ya, kamu belajar. Jadi kamu bawa Al-Quran, ilmu cuma baca terjemahan pun nggak bisa.
Jadi saudara, tema kita adalah tentang doa. Yesus didoakan, kenapa? Karena dia manusia. Yesus itu manusia. Lagian bukan dia yang mati di salib, itu Yudas. Yang kalian sembah itu manusia. Kolose 2 nomor 9, mulai dari kaki, ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhan kalian itu manusia. Di dalam biologis Yesuslah kepenuhan keteosan. Kulupnya yang dipotong itu juga teos. Carilah itu Tuhan kalian berupa kulup, karena dia juga adalah Tuhan kalian. Di dalam Filipus 2 nomor 6 nomor 7 8, Tuhanmu. Habis 2 menit. Oke, silakan. Ingat ya, doa, salawat. Jangan lari kemana-mana. Habis. Gas bang. Bang Raja Debat, boleh saya 1 menit bang? Oh jangan Ya, tambah sulam ya, maju. Nanti dia merasa dia apa nanti? Dia jangan saja soalnya. Ya, masalahnya Raja Debat ini, Raja Curhat ini nggak menjawab. Oke, Oke, jadi saya saya Belum ada data, Bang RD, Bang Raja Debat. Jadi gini, pertanyaan Juma itu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan dia selalu mengatakan Yesus itu adalah itu manusia. dah. Kemudian kenapa Yesus berdoa gitu ya? Kenapa Yesus berdoa gitu? Jadi yang diserangnya adalah sisi kemanusiaan Yesus. Duinatur Yesus diserang. Doa, bahas juga doa. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya. Oke, santai kau Juma. Oke. Ya. Pokoknya kau jangan kabur. Oke teman-teman, yang lain saya, silakan di itu aja ya, di unmute biar saya. Sekali lagi nanti jangan dibuka-buka mic ya, Bro Juma ya. Jadi Tapi pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? iya, Atau jawab. saya sudah tegaskan. Seperti Anda tadi kan tidak menjawab juga apa yang ditanyakan oleh itu. Jadi nanti semua saya tulis. terjawab. Ya, saya akan tulis nanti apa yang menjadi Ya, pertanyaan-pertanyaan pertanyaan saya, Yesus bisa berdoa dijawab. karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Jawab. Oke, baik. Oke, dimulai Oke. Bang Raja. Baik, saya lanjut teman-teman. Masih tetap saya ingatkan dia. Yang saya tanya belum berani dia jawab. Adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Masih kita tunggu ya. Ini satu. Ya, saya kasih waktu nanti sama Anda. Baik, ketika Anda bertanya, apakah Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Ini pertanyaan sudah lama sekali teman-teman. Ketika Islam berkata kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Saya tanya dia, apakah kamu percaya bahwa yang Maha Kuasa itu adalah merujuk kepada Tuhan? Dia bilang, ya. Yakin kamu? Yakin. Maka ketika saya tunjukkan Wahyu 1 ayat 8, maka di sana dikatakan bahwa dialah yang Maha Kuasa. Terjawab bahwa dia Tuhan. Oke? Kemudian ketika ditanya kenapa dia berdoa? Yes. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ya bahwa firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan yang menjadi nuzul menjadi manusia adalah firman Allah di Yohanes 1 ayat 14. Jadi dia punya duinatur, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Diskusi kita di dalam rumus, saya mau bertanya loh, benarkah bahwa Muhammad itu tidak kalian tuhankan atau benarkah bahwa Muhammad tidak setara dengan Allah? Silakan dijawab. Kita Iya. Kami waras. Nabi Muhammad itu manusia. Sebentar dulu bang host. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi. Jadi Anda harus belajar membedakan antara khalik dan Sebentar dulu. Bang Juma sebentar dulu. Sepakat dulu. Nanti kita tembak lagi. Bang host silakan. Jangan ajak kami gila ya. Jangan kami ajak gila seperti kalian menyembah manusia ya. Nah, ini tiktokan aja bang Bos, sebentar aja saya. Ini meluruskan semalam aja, tiktokan aja. Oke, Dia juga nggak silakan. sepakat. Oke. Silakan, sudah 10 menit, Baik, 10 menit ya. Oke, saya ulangin lagi cuma ya. Benarkah bahwa Muhammad tidak kalian sembah atau benarkah Muhammad tidak setara dengan Allah? Benar. Baik, kalau memang benar, bolehkah dua kalimat syahadat itu dipenggal menjadi satu kalimat syahadat merujuk kepada Allah? Oke, jadi gini. Bolehkah orang mengakui Jokowi itu presiden tanpa mengakui wakilnya? Apakah sekarang Allah sudah setara dengan Jokowi? Wakil presiden itu setara dengan presiden? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Enggak, saya ajarin kamu Saya berpikir tanya, logis. kalau memang Allahmu tidak setara dengan Muhammad, kalau begitu bolehkah dua kalimat syahadat ini menjadi satu kalimat syahadat aja? Syarat untuk menjadi Islam mengakui satu Tuhan dan mengakui satu Rasul. Baik. Berarti kalau begitu ini setara atau tidak ini? Kenapa tidak bisa dilepaskan ini Satunya Muhammad? adalah Tuhan, satunya adalah hamba Tuhan. Baik. Apa alasannya dua kalimat syahadat itu harus menjadi Muhammad? Yes, karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah. Baik. Kalau Yohanes begitu, 17 nomor 3. Dengar dulu. Ah, Baik. sama itu. Kalau Sama. memang tidak setara Muhammad Ya, memang dengan tidak Allah, setara. kenapa kamu tidak bisa memisahkan dua kalimat syahadat saja? Ya, Menjadi lucu itu, karena kita mengenal Allah melalui Rasulnya, yaitu Rasul Baik. Muhammad SAW. Baik, kan, baik. Orang-orang Berarti- Yahudi mengenal yang disebut Elohim karena Nabi Baik, Musa, baik, baik. Saya karena tahu. Nabi Isa, Nabi Baik, Yesus. Lucu baik. itu. Berarti Muhammad Pertanyaan tidak bisa dipisahkan. Oke, Muhammad tidak bisa dipisahkan karena dia adalah rasul utusan Allah, betul? Benar sekali. Baik, kalau begitu, karena dia merujuk kepada rasul, bolehkah rasul yang lain digantikan? Jangan cuma Muhammad. Kami beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Tapi terkait dengan Islam, yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan khataman Nabiyyin. Baik. Ayo. Anda tadi berkata, Yang benar tadi pertanyaannya. Sebentar. Anda tadi berkata, ya Anda tadi berkata bahwa tidak bisa dipisahkan dua kalimat saja karena Muhammad adalah utusan. Yes, atau dia rasul. utusan, dia rasul. Lalu Betul. kenapa tidak bisa diganti rasul yang lain kalau memang rujukannya utusan? Loh, kami beriman kepada Rasul yang lain. Apalagi? Baik, kalau begitu, mengapa Anda mendustai di dalam surah Al-Baqarah 285 bahwa Allah berkata, kami tidak membeda-bedakan rasul?
Ya, memang mereka semua adalah rasul. Apa yang dibedakan? Kalau begitu boleh dong diganti Muhammad misalnya. Oh, tidak bisa, karena yang membawa Islam itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Anda berkata tidak Lucu. bisa-pisahkan. Memang tidak bisa dibedakan. Masing-masing punya risalah. Mereka semua utusan Allah. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad sallallahu untuk seluruh umat manusia. Di dalam Al-Baqarah 285, di dalam An-Nisa 152, Allah tegas mengatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan seorang rasul. Kalau memang benar tidak dibedakan, boleh dong rasul lain dimasukkan. Sekarang begini, permasalahannya adalah ketika Anda membaca Al-Quran, dengarkan. Tidak dibeda-bedakan di sini artinya apa? Para rasul itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Itu rasul diutus kepada kaumnya masing-masing. Tetapi khusus kepada Al-Quran yang membawa Al-Quran. Bisa. Kamu jangan. Ini bukan gereja. Ini juga kalau di gereja iya. Ini juga Al-Quran mengatakan. Dengarkan. Apa yang kau katakan didengarkan. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini yang dimaksud kami tidak membedakan seorang rasul pun dari rasul-rasulnya. Kami dengan dan kami tidak. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau memang tidak dibedakan, kenapa tidak boleh diganti Muhammad kalau benar tidak dibedakan? Nggak bisa, karena ini terkait Islam. Sama dengan Muhammad dong kalau begitu. Nggak bisa, karena dia rasul. Lucu. Ya, jadi sementara baik teman-teman. Oke, giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya. Inilah bukti bahwa umat Islam giliran saya. dengan Allah. Giliran saya. Bagaimana tadi mau ditanya itu Bang? Sebagaimana tadi cuma berkata. Giliran saya. Kita ulas dulu kesimpulan. Sudah. Giliran saya. Kenapa kamu takut? Giliran saya. Kamu yang takut. Pengajaran Saya ditanya 10 menit. Giliran saya bertanya. Ulas supaya jelas kepada umatmu. Takut ya. Giliran saya bertanya. Oke, saya ulang balik, baik ya. Giliran saya bertanya. Iya, sebentar, saya ulang balik, baik. Menurut Juma berarti bahwa kalau memang Rasul tidak dibeda-bedakan, itu kata Allah di Al-Baqarah 285. Lalu Juma tidak mau menggantikan posisi Muhammad. Inilah teman-teman bukti bahwa Muhammad itu setara dengan Allahnya. Contoh, Najah, kau diam dulu Najah. Kau tunggu ada. Najah. Giliran saya ya. Terguncang sini aja teman-teman. Giliran saya boleh. Oke, silakan. Oke, berarti sudah setara ya. Oke, teman-teman lanjut. Muhammad setara dengan Allah. Oke, lanjut. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah setara antara buah dada Elizabeth dan buah dada Maria yang diisap oleh Yesus? Jawab. Oh, maaf, itu nggak ada dalam konteks pengajaran saya. Di dalam Lukas 11 nomor 27 tidak ada kawan. Lukas 11 nomor 27. Porno di sini. Lo kok porno? Oh, Tuhanmu porno. Jadi Tuhanmu ketika nenen itu porno. Saya tanya, apakah setara antara buah dada Elizabeth dengan buah dada yang diisap Yesus yang punya Maria yang tertulis dalam Lukas 11 nomor 27? Bukan pertanyaan. Oke, saya jawab. Bukan pertanyaan. Baik, saya jawab. Harus ada keistimewaan buah dada yang diisap oleh Tuhan dengan buah dada yang diisap oleh manusia biasa. Harus ada pembanding gitu loh. Baik, saya jawab. Saya mau jawab dong. Gimana sih? Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke, saya jawab. Karena konteksnya bukanlah menebel, maka akan saya jawab ya. Itu setara ibarat buah dada istrimu dengan buah dada si Ripa. Oh, beda. Ini berbicara mengenai buah dada yang diisap Tuhanmu. Yang diisap dengan Tuhanmu. Masa buah dada Tuhanmu yang diisap Tuhanmu kamu sama-samakan dengan buah dada yang diisap oleh manusia biasa? Pertanyaannya sederhana. Apakah setara antara buah dada yang diisap Tuhanmu Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes Pembaptis? Itu pertanyaan saya. Oke, tenang ya. Ayo, baik, saya jawab. Oke, Jawab. Buah dada istrimu setara dengan buah dada Ripa, tetapi yang membedakannya adalah ketika puting-putingnya. Kan coba lihat. Yang kita tanya ini Tuhanmu. Yang kita tanya Tuhanmu. Tuhanmu di dalam Lukas 11 nomor 27 ngisap buah dada. Kenapa kau bawa buah dada orang lain? Pertanyaan saya, apakah setara antara buah dada yang diisap Tuhanmu Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes Pembaptis? Kalau setara, kenapa Yohanes Pembaptis tidak menjadi Tuhan? Kenapa hanya Yesus saja yang jadi Tuhan? Nggak bisa. Ini berbicara mengenai Yesus yang Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah setara antara buah dada yang diisap Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes? Kalau setara, kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Bang Raja depan gas. Kenapa cuma Yesus yang jadi Tuhan? Kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Kenapa Yudas tidak jadi Tuhan? Sementara Yudas dan Yesus sama-sama mengisap buah dada yang sama. Oke, saya jawab ya. Oke, jawab. Karena konteks yang kau bawakan tentang buah dada, maka saya menjawabnya dalam konteks buah dada. Maka saya katakan bahwa setaranya buah dada istrimu dengan buah dada. Oh, tidak ada di dalam Bible itu. Diam dong. Di dalam Bible
Bibalmu dituliskan saudara-saudara Yesus adalah Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Matius 13 nomor 55. Dengar, Matius 13 nomor 55. Inilah saudara. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik,
Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting
dibaca saja itu adalah sebuah amal baik. Nah, teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi, teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.